Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nyontek Day. Sudah lama kita tidak berjumpa teman-teman. Saya pada kesempatan kali ini akan coba berbagi untuk pengecekan kalimat palindrom itu seperti apa. Semoga kabar teman-teman baik dan bisa sama-sama lagi kita belajar bareng gimana sih caranya untuk membuat suatu function ataupun bisa dibilang kita akan melakukan pengecekan dalam suatu program, mengecek input itu apakah suatu kalimat palindrom atau bukan. Nah, kalimat palindrom sendiri merupakan sebuah kata, bilangan ataupun frasa atau juga susunan karakter lain yang jika dibaca dengan urutan terbalik ataupun tidak, seperti kalimat yang kita akan mau cek itu serupa atau enggak sebenarnya. Contoh, kita akan memasukkan input kata dengan katanya adalah katak. Katak itu ketika kita baca dari depan dia akan katak, dan ketika kita bacanya balik dari belakang dia itu akan tetap katak. Jadi itu adalah bilangan palindrom ataupun kata ataupun frasa kayak gitu sih. Nah terus test case yang kedua adalah Jakarta. Nah Jakarta ini kalau kita baca dari belakang dia tidak akan menjadi Jakarta lagi, makanya dia bukan palindrom gitu. Nah sekarang seperti apa sih cara pembuatan functionnya? Yuk kita coba kerjain bareng-bareng teman-teman. Nah aku sudah buka Visual Studio Code-nya. Kalian bebas menggunakan IDE apa aja, mau pakai Sublime ataupun Notepad++, boleh sesuka kalian teman-teman. Nah, aku udah punya satu file index. Kebetulan kita pada kesempatan kali ini akan mengerjakan dengan bahasa pemrograman PHP teman-teman. Nah, kita buka dulu tag PHP-nya. Kemudian kita akan coba masukkan inputnya teman-teman. Nah, tes inputnya itu kita akan langsung masukkan suatu kalimat, misalkan kita akan coba hello misalkan. Nah kemudian dari kalimat ini secara logika kita akan coba membuat functionnya terlebih dahulu. Gimana caranya untuk menampilkan kalimat itu sebenarnya tampil atau enggak. Kita akan coba di sini teman-teman, echo input. Nah kebetulan aku biar langsung mengerjakan di sini outputnya. Ini ada extension namanya Code Runner. Jadi di Visual Studio Code sudah disediakan gimana kita caranya untuk melakukan tes kalau untuk ngebuat suatu function. Jadi tidak perlu menggunakan XAMPP misalkan seperti itu teman-teman. Jadi untuk menjalankan running PHP-nya ada namanya extensionnya Code Runner. Dia bisa melakukan untuk running beberapa bahasa pemrograman yang populer teman-teman. Di sini sih ada untuk C atau C++, Java maupun JavaScript, dan juga termasuk PHP yang kita sedang kerjakan teman-teman. Nah oke lanjut ya. Nah untuk menjalankannya kita cukup blok function ataupun bagian mana yang akan kita jalankan. Kalian bisa klik kanan lalu run code seperti ini, dia akan muncul. Nah kata dia undefined variable input, sedangkan kita memasukkan ada di sini namanya input. Kenapa dia undefined? Kita akan coba telusurin. Oke, kita akan coba blok seperti ini teman-teman. Nah jadi kalau kita bloknya echo-nya saja itu akan ada warning karena dia tidak ngebaca satu baris blok kode. Jadi dia cuma ngebaca yang kita blok saja. Yang sedangkan yang kita blok sebelumnya adalah echo inputnya saja, makanya dikatakan inputnya tidak diketahui teman-teman. Makanya harus diblok secara keseluruhan. Oke, sekarang udah muncul dia hello. Nah kita akan coba buat function gimana caranya hello ini
diidentifikasi bahwa dia itu palindrom atau bukan, teman-teman. Nah, case-nya pada kesempatan ini kita tidak akan menggunakan function, jadi kita lebih kepada ngebuat sendiri lah ya, bisa dibilang seperti itu untuk pengecekannya. Pertama kita akan melakukan for. Nah, for di sini adalah untuk mengambil nilai ataupun stringnya itu kan si output itu kita identifikasi sebagai string. Makanya di sini kita bisa dolarnya bebas. Kita akan coba seperti orang-orang, dia pakai $i, kemudian i-nya itu mulainya dari 0. Jadi i-nya mau dari 1 juga boleh, kita biar gampang mulainya dari 1, teman-teman. Nah, kemudian si $i ini untuk panjangnya itu kita identifikasi bahwa tidak boleh dari sama dengan. Nah, itu ada namanya function dari si ininya, dari PHP-nya namanya strlen. Itu strlen itu untuk menghitung berapa panjang dari inputan kita gitu. Jadi kalau hello itu inputnya, kita bisa diidentifikasi ada berapa. Nah, kemudian di dalam ini kita akan coba echo untuk bagian dari $i-nya. Kita mau ngecek berapa sih sebenarnya panjang input kita gitu kan. Kita coba blok. Nah, jadi panjangnya adalah 5, kata terakhirnya 1, 2, 3, 4, dan 5, betul. Nah, kalian bisa mulai dari 1 dengan asumsi adalah $i kurang dari sama dengan, atau mau mulai dari 0 tapi ininya cukup kurang dari, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita blok terus run code, dia hasilnya sampai 4, tapi secara perhitungan dia ada 5 pengulangan. Oke, kita akan coba. Jadi cara pengecekannya adalah kita akan ngebuat suatu input checking, atau misalnya kita bisa pakai reverse gitu. Jadi si reverse ini variabelnya kita bikin variabel kosong. Nah, kemudian variabel kosong ini adalah untuk menampung nilai kebalikan dari si inputan ini gitu kan. Nah, sedangkan inputan kita itu kan mulainya harusnya dari 0 ya. Jadi mulainya bukan dari depan. Kalau looping seperti ini kita akan mulainya dari depan. Jadi kita akan modify untuk for-nya. Itu pertama, si angkanya ini dimulai dari panjang stringnya ada berapa. Nah, kemudian $i-nya itu harus lebih besar daripada 0. Nah, $i-nya itu harus dikurangin gitu kan. Nah, kita coba masukkan ke dalam reverse-nya. Nah, si reverse-nya ini akan menerima kata dari si inputannya berdasarkan dari $i-nya seperti apa gitu kan. Jadi kita akan coba input. Nah, masukkan itu, kita tinggal masukkan aja $i harusnya teman-teman. Jadi dia akan masukkan dari depannya. Kita akan coba echo di sini reverse. Kemudian kita coba run code apakah sudah sesuai. Oke. Pertama di dalam ini adalah kita kurang nih. Jadi hanya itu kita tidak masuk teman-teman. Karena dia panjangnya itu dari sini, berarti untuk pengulangannya kita tambahkan sama dengan teman-teman. Jadi biar sama dengan 0. Jadi dia harus ngikut 0 ya teman-teman. Kita coba lagi untuk run code-nya. Nah, dia sudah betul nih, sudah menampilkan hello tapi dari urutan paling belakang. Nah, sekarang tinggal pembuatannya gitu kan.
Sekarang kita checking teman-teman, apakah si bilangan input ini sama dengan reverse. Jadi apa yang kita input itu sama dengan apakah sama dengan kalimat yang kita sudah buat kebalikannya. Kalau dia sama, dia tampilkan kata palindrom. Kalau tidak sama, dia tampilkan not palindrom, atau bebas mau nampilin apa, misalkan true or false kayak gitu teman-teman. Kita akan coba run. Nah, dia bilang tidak palindrom teman-teman. Coba seperti tes case kita akan ngambil kata-kata untuk uji cobanya. Dia katak itu palindrom, Jakarta itu bukan palindrom. Kita akan coba masukkan katak, apakah dia palindrom. Nah, katak adalah palindrom teman-teman, karena setelah dibalik juga dia akan tetap katak teman-teman. Kita coba akan masukin Jakarta. Nah, dia akan menampilkan not palindrom teman-teman. Oke, dia seperti itu teman-teman harusnya. Kurang lebih pembuatannya, bentar, kita akan coba ada error. Oke, kita akan coba balik ininya plus 1. Ininya 0. Kita coba apakah errornya hilang teman-teman. Oke, dia masih ada error. Kita akan coba oke, dolarnya mulainya dari 5, dia sama dengan 0, dan yang ketujuhnya adalah selesai. Oke, teman-teman, jadi secara fungsional bilangan palindromnya itu sudah masuk. Kita udah berhasil untuk melakukan checking. Kita akan coba bahas materi selanjutnya dan apa sih yang perlu kita perbaiki dari fungsi kita yang sudah dibuat di materi yang akan datang teman-teman. Jangan lupa tetap terus belajar dan salam literasi.